mendaki itu sama, Anda berjalan ke atas. Kalau dihitung sama hanya dengan motor, Pak, perbandingannya. Kalau motor itu ada personal yang siji loro papat, jadi bilang atur di siji telu papat limo. Nah, berjalan, baik itu mendaki maupun tidak mendaki, itu kalau jenengan nikmati ketika Anda di jalan datar itu mungkin 4 langkah 1 helaan nafas. Ya, ayo coba giro lipat. Tapi ketika Anda mendaki gunung kok jadi satu tapak 1 helaan nafas. Berarti Anda harus nganggu persenal siji. Oh, berarti kita harus menyesuaikan langkah. Maka ada namanya pull, kita ya, Pak, ya, pembantu pull. Kita latihan pakai pull untuk mendaki. Wah, koyok ya om mendaki. Bukan, karena itu justru memperlambat langkah kita. Sehingga tetap membantu bahwa pernapasan kita, itu ya, Pak, pernapasan yang stabil. Dari di Jogja Anda berapa second baru narik nafas itu terjadi ketika Anda mendaki gunung. Nah, yuraisa enggak? Nah, makanya dikurangi stepnya. Step Anda mendaki gunung itu jangan Anda samakan ketika Anda jalan datar. Anda jalan datar mungkin 40 cm, 40 cm, 40 cm. Tapi ketika Anda kok tiba-tiba dalam napas kok harus ngambil lagi setiap 3 langkah baru ngambil lagi, langkahnya diperpendek, Mas. Oh, gitu, Pak. Salah-salah nanti suatu ketika Anda itu antara kaki, kalau Anda lihat gini kaki ini satu stepnya itu setengah polok ini. Dan iso patah, dan iso tetap patah. Supaya tetap Anda pakai gear papat. Jadi mendaki gini, iya. Bagus sekali. Kalau Anda memaksa untuk langkahnya podo mek jalan datar, benggomu koplak. Betul, Pak. Benggolnya kesel. Terus langkahnya, napasnya ngos-ngosan. Jadi perkecil semakin kita sudut mendakinya semakin tajam, langkah kita diperkecil tapi tetap apa? Banyak terus kudu ngerangkai, ya itu namanya kita sudah level climbing. Ya, climbing istilahnya kalau di dunia panjat tebing climbing, walking, scrambling, climbing. Oh, yang kita, climbing ya, yang paling tinggi, Pak, ya. Terus kalau yang overhang ini climbing manjat kayak cicak kan itu overhang. Ini ketika kita bicara masalah climbing tadi sampai level climbing itu tetap dorongan pada kaki. Jadi orang manjat tebing itu kalau tidak belajar kakinya dulu ya nggak bisa manjat. Kecuali mereka yang speed ya, di climbing beda lagi. Kalau pemanjat tebing harus mendesain tubuh kita menjadi balet vertikal. Pemain balet vertikal yang dibuat ujung kakinya. Kalau pemanjat tebing. Bicara tadi masalah mendaki gunung, kalau itu tadi persiapan, kemudian bagaimana kita mengirit menghemat energi, salah satunya jadi panas tubuh jangan diural. Bagaimana cara kita mendaki tapi keringannya tidak banyak. Jadi tidak bisa Anda tiba-tiba mendaki gunung terus mimpikan Anda menjadi tim ultralight, nggak bisa. Jadi sudah berapa tahun ya mempersiapkan itu. Jangan salah, jangan terus mudah terkecoh oleh berita dunia. Wah, ini si Red Hot Master solois ke Everest. Tanya dulu dia di sana sudah berapa bulan, berapa tahun pada posisi puncak 4 Everest. Lu kok katanya mendakinya tanggal sekian capek sekian. Saya ngeliat sponsor terus, Mas. Oh, gitu, sama Pak. seperti Jepang Jadi, ini ya. sepanjang tahun itu dia nyari sponsor. Padahal tim Jepang sepanjang tahun sudah ada di Nepal. Biarpun orangnya kan tidak apa-apa. Biar beda orang gitu ya, Pak, ya. Dominasi, makanya pernah Jepang itu orang buta, orang usia senja bisa sampai Everest. Kenapa? Karena ditarik sama teman-temannya. Oh, gitu, Pak. Dan dia sudah berhari-hari berada di atas mungkin camp 3, camp 4 mungkin. Sehingga sudah mencapai ketinggian 7.000 itu sudah hari-hari kita buka baju, data. Gitu. Jadi tingkat oksigen di sana di udara itu biasa. Jadi banyak terjadi kejadian itu, kecuali yang dibandingkan dengan yang kemarin kecelakaan di piramid Jawa Timur itu ya. Oh ya, itu, Pak. Kepleset itu karena dia turunnya kepleset karena gigirnya lancip.
Ini bukan karena oksigen, karena keteledoran dia, kecapean ketika turun, balapan, tinggal-tinggalan, dia kepleset keprosok. Itu kecelakaan Iya, Pak. murni, bukan karena Iya. cuaca. Ya, nah kalau yang ini Pak, kan saya pernah dengar Pak, yang untuk pendaki-pendaki muda zaman sekarang itu Pak, kan ada yang ini Pak. Misalnya kita mendaki berdelapan, nah, satunya nggak kuat ditinggal, nanti sama tim SAR itu laporan. Itu gimana Pak tanggapan jenengan? Ini Pak, mungkin Anda pernah lihat, pernah dengar yang kasus di salah satu gunung di Jawa Tengah ya, Iya, di Pak. Gunung Slamet itu ya. Nah seperti yang itu Pak, ditinggal. misal ya ditinggal Itu ya. itu Menurut saya dia melampaui tadi yang saya katakan bahwa Iya. saya pernah mendidik jauh sebelumnya dia kumpul di satu base camp, misalnya katakan di Wapiala, di Mahapala itu base camp. Ketika bulan depan mau mendaki, sebulan sebelumnya itu sudah tiap hari ngecamp di base camp untuk latihan bareng, untuk sama-sama ngerti ini sifatnya kayak gimana, ini sifatnya kayak gimana, tahu oh orang ini kalau rada melera itu perlu minum, perlu rokok, perlu buyut, tersinggungan dan sebagainya. Karena anak-anak yang kemarin itu saya yakin membuat grupnya sangat segera, yo mudah gunung ini, ya oke, anak gue ngono masa ra iso. Nah, hanya karena itu maka modalnya kan tadi, gue nungguin ini kuat-kuat. Dia lupa bahwa ini pelanggaran semua. Kenapa? Aklimatisasi Anda tidak lalui, kesamaan visi untuk grup pulang dan perginya harus sama-sama. Nah itu Pak yang paling Rasa penting. tanggung jawab Anda berteman dengan saya itu harus keluarga saya dan keluarga Anda tahu. Nah betul. Ninggali nomor telepon bahwa kita akan ke sana nanti pulangnya kapan itu harus terjaga rutin. Maka sudah dihalang oleh setiap base camp bahwa siapa saja yang mau mendaki harus lapor tanggal dan akan pulang lewat mana, jam berapa, pasukanmu berapa, namanya tulis semua. Sudah ada screening dari pihak pengelola manapun gunung di Indonesia ini. Berarti sebelum pendaki harus masuk data dulu ya Pak, Masuk berapa data, orang, ya, berapa siapa orang. namanya, alamatnya mana saja, itu Nah, harus itu kan apa tadi kalau sampai pemirsa. kita melanggar itu nanti ada diskriminasi, ada apa sih, diskualifikasi ya, artinya di blacklist kayak gitu ya. Nah, Tidak juga boleh berkaitan mengambil dengan pertanggung jawaban sesuatu. itu ya Pak ya. Pertanggung jawaban misalnya kalau kalau ada insiden seperti yang dulu kemarin yang seperti itulah. Berarti lah Ya itu sering ya. Nah itu kan juga menyusahkan orang. ya seperti itu, nggak cuma keluarganya tapi para Kalau ya, masalah perlengkapan gunung itu juga tolong juga teman-teman yang mau beli sesuatu perlengkapan gunung itu ditanyakan, misalnya yang beredar di pasaran di Indonesia, di kota-kota besar di Jogja maupun Semarang itu karakter daripada gambar sederhana sleeping bag itu ada 3, setahu saya ada 3 tingkatan. Untuk sleeping bag untuk pantai yang bisa dibelah kayak tiket, iya. atau sleeping bag apa ada bentuk mumi, ada bentuk tiket, Oh ya. ada ketebalan berapa, ada yang menjanjikan nyaman untuk dipakai di ketinggian sampai 2.500, tapi ada yang membuat sampai plus minus di atas 3.500, apa plus minus 3.500 cukup untuk di Jawa. Tapi kalau ini perbekalan ini Anda pakai ke yang lebih tinggi di Manjaro atau katakan yang kita di Kinabalu atau ke Irian misalnya, itu nggak mungkin bisa dipakai. Kenapa? Dia sudah di atas 4.000. Oksigennya semakin kurang Pak. Pertama itu ketebalan dari daya tangkal terhadap dingin udara Iya. beda. Beda ya Pak. Ada bahan Vortex, Stinsulite, ada bahan biasa, ada bahan katun. Nah, Anda yang pakai yang mana? Kan gitu. Banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali kelengkapan yang istilahnya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kita mau ngecamp di ketinggian berapa? Oh iya. Kelengkapan untuk tidur, matras yang apa? Matras apakah matras yang dijual spon ali itu apa yang lebih modern, yang lebih ringan, yang ada banyak yang dijual. Kemudian kantong tidur tadi ada yang terbuat dari beton, ada yang dari bahan-bahan lain misalnya. Yang terbaru adalah dari bahan-bahan busa, ya kan? Sat yang bisa kecil tapi kalau ketika dibuka dia bisa tumbuh